Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Dan untuk membahas pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Herditya Wicaksana, analis MNC Sekuritas. Mas Didit, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Mas Didit, ini kalau kita lihat IHSG bergerak cukup fluktuatif. Kita lihat di awal memang dibuka menguat, cukup optimis, bahkan menembus hampir 2%-an. Lalu kemudian menjelang penutupan sesi 2 ini pun akhirnya ditutup memerah. Nah, Anda melihat apa yang menyebabkan IHSG tidak mampu untuk melanjutkan penguatannya? Oke, ya sebenarnya ini IHSG di level psikologisnya ya di area 5.000. Terlebih kemarin kan IHSG juga sudah menguat kencang sekali. Jadi hari ini kami perkirakan IHSG mengalami profit taking. Ya, berarti profit taking memang menjadi salah satu penyebabnya hingga akhirnya IHSG memerah seperti itu? Betul sekali, karena kan memang kemarin IHSG itu menguat dengan cukup signifikan ya di tengah seiring dengan berjalannya bursa regional dan bursa global yang cenderung positif juga. Dan hari ini meskipun bursa US dan bursa regional juga bergerak positif, akan tetapi IHSG diwarnai dengan profit taking seperti itu. Oke, baik. Ya, ini memang kita lihat memang kemarin ketika regional agak sedikit memerah, kita menghijau, atau sebaliknya kita agak menghijau, kita memerah hari ini tetapi regional menghijau. Nah, Anda melihat bahwa apakah sentimen global juga tidak terlalu berpengaruh dengan IHSG kita, sehingga profit taking ini lebih membuat IHSG kita tertekan? Oke, sebenarnya kemarin itu pada saat IHSG menguat ya, namun asing juga masih mencatatkan penjualan bersih. Demikian juga untuk hari ini, meskipun asing juga masih tetap mencatatkan penjualan bersih juga sebesar kurang lebih 400-an miliar ya. Nah, di samping itu juga kita bisa melihat sentimen global tentu kurang lebih juga akan mempengaruhi IHSG. Di sisi lain, dengan munculnya data cadangan devisa ya yang turun ya, ini juga turut mempengaruhi IHSG. Oke, berarti memang ini nampaknya hari ini banyak sentimen negatif yang cukup mempengaruhi IHSG kita ya. Tapi kalau kita lihat kemarin cukup optimis bahwa IHSG kita akan mampu menembus level 5.000. Nah, Anda melihat seberapa besar peluang kita untuk menembus level itu? Oke, sebenarnya kalau dari sisi teknikal, apabila kita melihat teknikalnya ya, pergerakan IHSG ini ada sedikit gap di area 5.000-an. Nah, kami juga masih mempunyai target bahwa di level 5.000 atau level psikologis 5.000 ini, IHSG masih dapat mencapai ke arah sana, selama IHSG tidak turun melebihi 4.300-an, seperti itu Mbak. Oke, baik. Berarti masih ada peluang karena hari ini masih 4.000, ini ya, kita lihat 4.778. Nah, ini kalau kita melihat dengan perkembangan juga terkait dengan virus corona ini Anda melihatnya seberapa besarkah peluang kita? Meskipun kita juga tahu bahwa pemerintah sudah menggelontorkan beberapa stimulus-stimulus ya terkait dengan menggenjot ataupun memberikan sebuah katalis positif terhadap hal ini. Betul, BI sendiri juga telah triple intervention ya, melalui pasar spot falas, terus domestic non-deliverable dan pembelian SBN di pasar sekunder. Itu juga untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita. Selain itu, pemerintah juga telah menurunkan stimulus sebesar sekitar 405 ya, untuk menggenjot perekonomian kita. Nah, ini nanti kita lihat juga bagaimana penanganan ke depannya pemerintah terhadap wabah virus corona ini. Oke, jadi Anda melihat yang dilakukan sekarang ini masih cukupkah atau memang belum mampu untuk menjadi sebuah katalis positif? Kalau menurut saya pribadi, ini tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya sudah cukup ya, karena dengan menstabilkan nilai rupiah dan menggelontorkan stimulus-stimulus untuk mengenjot perekonomian, ini kurang lebih akan mendukung sedikit banyak perekonomian kita. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana nanti cara pemerintah ataupun pelaku pasar modal
untuk menarik kembali investor-investor berinvestasi di dalam negeri seperti itu. Oke, kalau kita lihat kinerja minggu ini dibandingkan dengan minggu lalu, Anda lihatnya seperti apa, Mas Didit? Untuk kinerja ISG ya, kinerja ISG kalau menurut saya minggu ini akan cenderung lebih baik daripada minggu lalu. Karena minggu ini kita kan ya dalam minggu belakangan ini ya khususnya itu akan ada rilis keuangan di kuartal pertama ya, dan juga ada pembagian dividen dan aksi korporasi buyback saham oleh emiten-emiten seperti itu. Oke, baik. Ini kalau kita lihat juga beberapa sektor juga cukup mempengaruhi kemarin untuk pergerakan IISG, dan hari ini juga sektor ada sektor pertanian yang cukup melemah hari ini. Nah, Anda melihat bahwa apa sektor-sektor yang cukup mempengaruhi pergerakan IISG? Oke, untuk kedepannya kami dari MNC Sekuritas melihat sektor consumer. Kami memilih sektor consumer dan sektor farmasi ya. Juga ada satu lagi sektor konstruksi yang bisa mendukung pergerakan ISG ke depannya. Karena yang pertama sektor konstruksi itu agak sedikit lagging, maksudnya terlambat untuk panasnya seperti itu. Dan sektor consumer dan farmasi kita melihat di dalam wabah corona ini mereka masih bergerak dengan positif seperti itu. Meskipun Kalbe Farma hari ini turun 6,2% ya sebenarnya Mas Didit, tapi nampaknya ini besok akan lebih baik atau seperti apa Anda melihatnya? Untuk Kalbe Farma sendiri ya, khususnya Kalbe Farma, kalau kita melihat dari sisi teknikal, memang masih ada potensi koreksi. Namun kita lihat apabila tidak menembus level 830 sebagai support akhirnya, Kalbe Farma mungkin masih akan terkoreksi di level 1000 hingga 1100 saja. Terkoreksi dalam jangka pendek saja. Baik, Mas Didit, apa yang harus dilakukan pasar dalam kondisi seperti ini? Kira-kira saham-saham apa saja yang memang patut untuk dicermati? Oke, baik. Untuk investor, baiknya kita melihat momentum ya, ataupun melakukan pembelian saham-saham blue chip dan saham-saham yang berdividen jumbo. Namun kami dari MNC Sekuritas melihat dari 3 sektor, yakni tadi sektor farmasi dengan INAF dan KF-nya, lalu sektor consumer bisa dipilih dengan UNPR atau ICBP, dan mendekati bulan Ramadan juga ya. Yang ketiga dari sektor konstruksi, kita melihat dari Wika dan PTPP seperti itu. Baik, baik untuk IISG besok Anda melihat apakah mampu berada di zona hijau? Untuk IISG besok kami melihat masih ada kecenderungan untuk terkoreksi ya, namun itu tadi apabila tidak koreksi tidak melebihi 4.300-an, maka range IISG besok kami melihat di area 4.400 hingga 4.600. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Didi telah bergabung bersama kami dalam Closing Market.